9 kali nggak keluar. Jadi kalau 10 kali itu rugi kan? Iya, rugi ya. Mau dioperasi tapi kalau udah normal. Kita mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus Sahibatul Bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman berapa sekarang, Bu? Berapa? Yaumul Waqiah itu. Iya. Oke, monggo silakan. Yaum al-Waqiah, yaitu hari kejadian. Arti asli dari kata waqa'ah dalam bahasa Arab sama dengan karena dan wujud atau ada. Syariat Islam datang menegaskan bakal adanya kejadian itu dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, antara lain difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka. An-Naml 82. Maksud perkataan di sini ialah pemberitahuan Allah Ta'ala tentang kiamat, bahwa ia telah dekat. Dan di antara tanda-tandanya yang besar adalah munculnya sejenis binatang melata. Mengenai binatang ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan juga perkataan-perkataan para ulama mengenainya di antara tanda-tanda kiamat lainnya, insya Allah Ta'ala. Adapun kata-kata kadzibah yang ada dalam surat Al-Waqiah adalah Isim masdar. Seperti hanya kata Ghariyah dan Akibah. Maksudnya tidak ada perkataan dusta tentang kejadiannya kiamat. Baik. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jadi waqi'ah itu dimaknai diantaranya adanya kejadian yang luar biasa dan itu tidak ada kedustaan di dalamnya, artinya pasti gitu ya. Kan ada perkataan itu kadar kebenarannya berapa persen, kadar kelirunya berapa persen gitu ya. Nah, kiamat ini nggak ada kadar kelirunya, pasti. Nah, saya ulang ya, misalnya ada berita bahwa akan terjadi apa gitu,
itu bisa benar bisa salah. Oh, akan ada bisa benar bisa salah. Tapi kalau kiamat ini berita kejadiannya pasti dan tidak ada kadar kebohongannya sama sekali dan tidak ada kadar kesalahannya sama sekali, artinya pasti terjadi. Makanya gini, apa yang Nabi sabdakan terkait dengan tanda-tanda kiamat itu walaupun kita berdoa agar jangan sampai itu terjadi, tapi tetap akan terjadi. Sambil contoh misalnya gini, kemunculan Dajjal. Ya, hal yang sia-sia ketika kita berharap agar Dajjal tidak muncul. Yang mungkin adalah bermohon kepada Allah agar kita selamat dari tipu daya, dari fitnah Dajjal. Ya, baca surah Al-Kahfi atau ayat 1 sampai 10 atau di sebelum salam kita berdoa itu. Seperti halnya munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kita tidak mungkin berdoa kepada Allah agar kita ini minta sama Allah agar Ya'juj wa Ma'juj jangan muncul. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa itu pasti terjadi dan itu tidak ada kadar kesalahan dalam informasi itu. Semua rentetan tanda-tanda besar kiamat itu sudah dipastikan oleh dalil. Sehingga sebuah kesia-siaan ketika kita mohon agar Ya'juj wa Ma'juj itu tidak muncul. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana upaya kita itu agar saat Ya'juj wa Ma'juj itu muncul kita termasuk yang selamat karena berada dalam barisan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang penting itu begitu. Mungkin kita itu ngeri juga sih kalau misalnya di mana di antara tanda-tanda kiamat itu terjadi banyak gempa misalnya gitu ya. Tapi itu nggak bisa nggak bisa ditolak bahwa itu pasti akan terjadi. Hanya yang terpenting bagaimana kita selamat itu aja. Itu kita selamat itu aja. Satu hal lagi misalnya di antara detik-detik munculnya Imam Mahdi adalah ketika umat ini betul-betul sudah berpecah, berbeda-beda dan berpecah-pecah. Artinya gini, perbedaan itu takdir Allah. Jadi adalah sebuah kesia-siaan ketika kita berharap pada Allah agar tidak ada perbedaan. Karena jangankan sekelas kita, sekelas Nabi aja mohon pada Allah agar jangan ada perbedaan di kalangan umatnya, ditolak doanya oleh Allah kan. Artinya perbedaan itu ditakdirkan. Yang terpenting itu bagaimana kita itu tetap berukhuwah dalam perbedaan. Yang ada saling asah, asih, asuh, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Yang terpenting itu sebenarnya. Makanya kan konsep dalam Islam itu kan bersaudara, bukan bersatu. Iya. Iya. Kenapa? Bukan berkompetisi. Juga ada. Kalau kompetisi ada fastabiqul khairat itu? Oh iya. Iya. Tidak gila. Di dalam Islam itu konsepnya kan bersaudara. Bersaudara itu tidak harus saling membenarkan. Antara saya dan Anda boleh berbeda. Kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau Anda salah, Anda juga saya ingat. Konsepnya apa? Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus justru gini Barina. Ada dua ayat dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama di surah Al-Baqarah 148. Yang kedua di surah Al-Maidah ayat 48. Itu prolognya perbedaan. Yang di Al-Baqarah 148 itu Allah berfirman walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Masing-masing umat itu punya kiblatnya masing-masing. Terus kemudian di Al-Maidah ayat 48 itu walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi kalau Allah mau Allah jadikan kalian umat yang satu saja. Jadi kalau Allah mau NU semua, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua misalnya. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita berbeda. Perintah Allah apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sependek yang saya baca dalam Al-Quran, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada dua. Yang pertama di Al-Baqarah ayat 148, yang Al-Maidah dipotong 100-nya jadi 48. Ya, itu dua-duanya prolognya perbedaan. Perintahnya kata Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan kata lain, perbedaan tidak bisa kita bendung. Pasti terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil sikap yang selamat sebagaimana Al-Quran arahkan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan tadi itu. Jadi kalau kompetisi dalam pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan, barina tidak ada masalah. Tapi kalau kompetisi dalam pengertian mau karena dia ingin eksis dengan cara menjatuhkan yang lain, nah itu yang tidak benar. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Nah itu contoh saja. Walaupun nanti sebenarnya kalau kita bicara ketentuan-ketentuan Allah yang pasti terjadi, saya ulang, Nabi selalu memberikan solusi.
Di kitab ini nanti di belakang ya, dia 5 tahun lagi lah kira-kira. Soalnya di kitab belakang nanti kita, kalau di kelas At-Tadhkirah yang kita di bab itu kan sudah selesai, itu menarik itu. Salah satu kiat untuk menghadapi huru-hara akhir zaman yang nggak bisa kita bendung itu, di samping memperbaiki hubungan dengan Allah adalah banyak membantu sesama. Di samping doa-doa ya, kalau hubungan dengan Allah kan doa-doa macam-macam itu. Di samping itu adalah banyak membantu sesama. Jadi banyak membantu sesama itu bagian dari upaya kita agar kita ini termasuk yang diselamatkan oleh Allah di tengah-tengah huru-hara fitnah akhir zaman. Sekarang ini kan macam-macam fitnah akhir zaman itu. Ada orang yang menuntut haknya malah jadi tersangka, ada yang terdolimi malah jadi pesakitan, yang harusnya dia mendapatkan keadilan malah dia yang malah semakin terpuruk keadaannya. Semua macam-macam fitnah akhir zaman ini macam-macam. Ada orang yang nggak salah harus dibuat salah, nggak ada alasan untuk membuat dia salah, dipaksakan untuk kalau nggak ada kan diada-adakan. Bagaimana caranya supaya kemudian dia menjadi salah kan? Ya, dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa dalam Islam, kalau yang Nabi ajarkan di dalam kitab ini, sependek yang saya pelajari dalam kitab ini ya, solusi yang ditawarkan dalam Islam adalah di samping memperbaiki hubungan dengan Allah dengan doa itu, dan yang kedua adalah dengan cara banyak-banyak membantu sesama. Itu sependek yang saya pelajari. Wallahu alam bishawab. Ya sudahlah. Kejadian dahsyat itu pasti akan terjadi. Yang terpenting kita selamat. Iman Islam kita selamat, menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat, dengan kolbun yang selamat, yang salim, dan satu lagi ya wafat dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo silakan lanjut. Al-khafidatur rafi'ah. Oh, masih ngantuk. Monggo silakan. Oh, ibu apa yang dulu? Kon berbangun. Nggih. Capek nggih. Kenapa? Oh, belinya sakit. Yang tadi digalakin tadi. Oh. Nggih. Al-khafidatur rafi'ah. Yaitu yang memudahkan dan merendahkan dan mengangkat, yakni merendahkan sebagian manusia dengan dimasukkannya ke dalam neraka dan mengangkat sebagian lainnya dengan dimasukkan ke dalam surga. Kata dan nafu rendah dan tinggi dalam bahasa Arab digunakan untuk meningkatkan tempat dan kedudukan, dan juga untuk menyatakan kejayaan dan kehinaan. Allah Ta'ala menyatakan kiamat sebagai sesuatu yang merendahkan dan meninggikan adalah dalam arti madah untuk memperluas pengertian menurut kebiasaan orang Arab ketika menginginkan pekerjaan kepada tempat atau waktu atau hal-hal lainnya yang sebenarnya tidak mungkin melakukan pekerjaan. Contohnya seperti kata mereka Lailun qaim wa naharun shaim. Malam waktu untuk sholat dan siang waktu untuk puasa. Bahkan dalam Al-Quran ada ungkapan seperti itu, yaitu tidak sebenarnya tipu daya malam dan siang. Sabda 33. Adapun pada hakikatnya yang merendahkan dan yang mengangkat derajat adalah Allah Ta'ala semata, yakni dia mengangkat para kekasihnya ke derajat yang tertinggi dan merendahkan musuhnya ke tingkat yang terendah. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada yang maha pemurah sebagai para pengutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga.
betul. Dan Nabi Salam. bersabda dalam sebuah hadis riwayat Jabir. Pada hari kiamat kita berada di atas gundukan melebihi umat-umat lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan dulu. Yang pertama, khafidatur rafi'ah itu kiamat itu akan ada orang-orang yang dimuliakan dan ada orang-orang yang dihinakan. Khafidah itu rendah, rafi'ah itu tinggi. Baik dalam pengertian tempat maupun derajat. Jadi kalau tempat tadi dicontohkan, kami akan berada di atas orang-orang selain dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, jadi memang nanti ada tempat namanya mimbar juga sih, mimbar dari cahaya. Mimbar itu satu tempat yang lebih tinggi dari tempat yang itu namanya mimbar. Nah, belum lagi nanti ada naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini, itu yang saya bilang tadi, bahwa di hukum manusia orang mungkin bisa lari, iya, tapi di hukum Allah tidak bisa. Tampak semuanya tanpa bisa disembunyikan. Siapa yang patut direndahkan dan siapa yang patut dimuliakan. Udah gitu aja. Nah, sekarang manusia boleh terbahak-bahak di dunia ini ya, karena dia merasa iya oke. Iya, tapi akan ada masa. Walaupun tidak jarang sebenarnya DP dari neraka itu Allah kasih di dunia juga. Cuman kan kadang kita tidak tahu. Sebagian orang yang tampak full power, kelihatannya kok tidak kena hukum dan seterusnya. Itu kan kita tampak kasat mata kita saja, mereka mungkin tenang-tenang saja. Bisa jadi mereka gelisah kan? Entah gelisah masalah ijazah, apa namanya? Ada apa? Atau apalah saya nggak paham lah, macam-macam. Singkat kata singkat cerita, mohon maaf ya, tidak semua orang sih. Cuman yang saya tahu, beberapa orang yang tidak baik itu ketika dia menjabat itu seperti menaiki binatang buas. Ibu tahu, orang naik binatang buas itu dia takut turun. Karena kalau turun langsung dimakan sama binatang itu. Dan berapa banyak orang yang hari ini pensiun, besok langsung jadi tersangka misalnya. Berapa banyak orang kalah pilkada, besok langsung jadi tersangka misalnya. Nah, jadi ya begitulah kira-kira. Jadi ada sebagian orang itu yang mengalami kondisi seperti itu. Nah, naudzubillah ya, itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, semoga kita tidak mengalami itu. Artinya semoga kita dibantu istiqomah dalam kebaikan oleh Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, terlepas dari apapun itu, saya ulang ya, manusia bisa mungkin membuat rekayasa di dunia ini, tapi tidak dengan di akhirat nanti. Semua pasti kena, itu seperti itu. Ada sebagian orang yang menurut saya sok bijak dengan mengatakan kenapa sih kok pakai ada neraka, ada adab, kenapa kok kemudian harus ada neraka, ada, kenapa nggak semuanya diampuni masuk surga itu semua. Sekarang gini, normalnya manusia saja, kalau Anda didolimi, terus kemudian orang yang mendolimi Anda nggak dibalas, kira-kira jenengan puas apa tidak? Fitrahnya manusia pasti nggak puas. Fitrahnya manusia pengen pasti yang mendolimi itu diberi sanksi. Iya. Lalu kalau mau kita teruskan, di mana letak keadilan Allah terhadap orang yang didolimi? Kalau orang yang mendolimi tidak dihajar juga kan? Ini kalau kita mau bicara soal itu, bisa dimengerti nggak sendiri? Nah, itulah kenapa kemudian kadang orang itu ya menilai kebijakan Allah kan dengan lebay itu. Ya tadi sok bijak itu menurut saya. Padahal semua ketentuan Allah itu memiliki ketetapan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Lalu gimana Ustaz dengan kita yang dulu, namanya manusia ya, mungkin maaf punya masa lalu. Makanya tobat. Makanya apa? Tobat. Dan saya mohon maaf, kadang yang sudah tobat pun itu kadang masih menyisakan balasan yang belum tuntas, karena memang mungkin ada bagian-bagian dosa yang mungkin dia belum bersih dalam membersihkannya. Iya, belum tobati. Itu yang kalau bahasanya Imam Nawawi Bu saya baca itu, orang itu kalau teringat akan sebuah dosa dan dia bertobat kepada Allah akan satu dosa itu, yang diampuni oleh Allah cuma satu dosa itu. Nasihat beliau sederhana, makanya harus ada masa di mana kita di malam-malam tertentu atau di waktu-waktu tertentu kita mentobati seluruh dosa-dosa kita yang kita ingat maupun yang kita nggak ingat, yang kita sengaja maupun yang kita nggak sengaja, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang semuanya itu diketahui oleh Allah.
Itu harus gitu kalau Imam Nawawi, supaya bersih betul. Bahkan saya pribadi lah misalnya, dalam beberapa perjalanan hidup saya itu tersentak dengan satu kejadian yang saya kemudian muhasabah ke belakang. Ya Allah, ini mungkin balasan ini yang saya mungkin lupa mentaubati, walaupun mungkin itu sebuah kesalahan yang saya tidak sengaja. Tapi rupanya sistem balasan amal itu tetap terjadi. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang membekas sekali ke saya itu dua sampai detik ini. Semoga tidak selanjutnya tidak dalam arti semoga Allah ampuni kita semuanya. Amin Allah. Membekas itu saya langsung flashback muhasabah. Ketika misalnya ada satu kejadian, perasaan kok ini terus ada apa ya? Saya muhasabah. Terus saya ingat pada satu kesalahan saya nggak sengaja pada itu. Artinya bukan sengaja saya jahat untuk berbuat sesuatu yang berdampak ke orang lain gitu maksud saya. Tapi itu ternyata ada balasannya juga. Saya tobati, saya temui orangnya, saya minta maaf, saya ganti. Walaupun saat itu saya tidak mengambil apapun ya. Tapi saya merasa ada kerugian mungkin yang beliau alami. Qadarullah sejak itu tidak terjadi lagi. Misalnya. Itu terus pernah suatu saat lagi terjadi sesuatu, saya muhasabah lagi. Apa ini? Ada apa ini? Saya muhasabah lagi. Saya banget. Ya Allah ini. Mungkin ini. Padahal itu sesuatu yang tidak saya sengaja begitu padahal. Lalu bagaimana kalau gitu kita sengaja coba? Sesuatu yang tidak kita sengaja saja itu kadang masih ada balasannya. Itu makanya terus mesti kita tobat. Makanya kedepannya itu saya bilang ya Allah, pokoknya saya nggak tahu dosa saya yang mana lagi saya nggak tahu. Entah yang saya sengaja atau beberapa yang saya ketahui saya itu padahal itu konteksnya nggak sengaja loh itu. Maksudnya saya nggak sengaja berbuat yang tidak baik itu gitu maksudnya. Tapi itu perlu kita muhasabah karena mungkin itu berdampak kepada muamalah ke orang lain. Maka itu saya tobati betul itu. Termasuk saya mintakan ampun kepada Allah itu untuk orang-orang yang mungkin saya secara nggak sengaja berbuat salah sama mereka itu. Apalagi yang sengaja. Harus lebih kita tobati lagi. Kenapa? Apalagi bersama. Iya betul. Makanya itu harus kita tobati betul itu. Minta ampun betul sama Allah untuk dosa-dosa kita. Makanya semoga Allah ampun dosa-dosa kita semuanya ya. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang kita tidak ketahui maupun yang kita ketahui, yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Dan bahkan saya menyaksikan ya. Beberapa orang itu untuk kesalahan seseorang di waktu masih kecilnya pun, kalau itu sifatnya kezaliman ke orang lain ya, itu ternyata berdampak juga di hari-hari ketika dia sudah menjadi mukallaf. Ya, mohon maaf misalnya, ada kasar kalau dia nggak tobat tapi kalau dia nggak tobat, ada seseorang misalnya dulu waktu masih SD atau waktu masih SMP sama temannya itu jahat, suka zalim, terutama untuk jenis yang kezaliman itu tidak jarang begitu di hari tuanya itu dibalas oleh Allah. Tapi memang tidak ada tampak dia tobat sih memang. Tapi kalau dia tobat mungkin lain ceritanya mungkin. Itu seperti itu. Sehingga ketika saya cerita begini saya masih ingat saya dulu ada seorang santri yang sering kalau komandan saya ngajar ngikut Bu. Komandan saya ngajar ngikut. Kurang lebih selama 2 tahun ngikut. Suatu saat ada kejadian di jalan. Terus dia ngomong ke saya gini. Dia ngomong ke saya, Ustadz berdoa saja semoga tidak ada beling kaca atau beling yang pecah di tengah jalan. Oh iya amin. Emang kenapa? Itu tadi kejadian yang tadi itu Ustadz. Saya dulu begitu kok. Rupanya terjadi pada saya sekarang. Ya udah ditobati saja. Ya itu maksudnya ada lagi Ustadz itu. Untuk biasa guru saya mecah beling di tengah jalan itu. Semoga nggak ketemu Ustadz ya katanya. Ya sudah semoga nggak ketemu. Kamu tobat aja minta ampun sama Allah. Alhamdulillah nggak ketemu sih. Alhamdulillah nggak ketemu. Tapi itu dia mengalami itu. Jadi apa? Dia merasa dulu pernah berbuat begitu terjadi pada dia. Itu namanya balasan amal. Namanya saya mohon maaf namanya. Nama? Kalau karma itu kan agama sebelah punya ya. Ya sudah itu milik agama sebelah lah. Kita nggak otak-atik itu lakum dinukum waliyadin. Kalau kita ya balasan amal itu. Bedanya apa sih balasan amal sama karma itu? Sependek yang pernah saya baca sih, yang pernah saya pelajari itu, kalau karma itu kan walaupun orangnya udah tobat dia tetap menjalani. Sehingga ada film judulnya Running on Karma itu padahal Andy Lau itu udah tobat, udah jadi biksu, tapi dia menjalani karmanya. Kalau dalam Islam kan kalau kita udah tobat, betul-betul tobat ya, insya Allah tidak akan dibalas. Itu seperti itu. Karena sudah diampuni oleh Allah. Kalau bahasa hadis kusinya itu kata Allah, yang lalu darinya aku sudah tidak peduli kata Allah. Kalau di Al-Furqan ayat 70 kan Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Itu seperti itu. Oke, monggo lanjut.
Ibnu Arabi menerangkan bahwa hadis ini adalah kitab Muslim, ada sedikit Takhlid keren tuh. Keracuan Perawinya tidak teliti. Perawinya tidak teliti. Adapun maksudnya semua umat ada di hamparan mana. Semuanya sama seperti itu kecuali Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Adapun mereka ditinggikan, yakni seluruhnya ada di atas semacam gundukan tanah, sedangkan umat-umat lainnya ada di bawah mereka. Dan dalam riwayat lainnya, aku dan umatku pula ada hari kiamat berada di atas bukit. Tuhanku memberiku pakaian hijau, lalu aku direstuinya. Itulah al-maqam al-mahmud atau kedudukan yang terpuji. Saya katakan ditinggikannya tempat itu tergantung pada makin tingginya kedudukan. Bahkan menurut Ibnu Arabi, kedudukan itu pun bermacam-macam. Umpamanya Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi Muhammad dengan diizinkan memberi syafaat kepada umat terdahulu sekalipun, dan beliau merupakan orang yang pertama-tama masuk surga dan menutup pintunya. Contoh lain, Allah mengangkat derajat orang-orang yang adil berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyatakan orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih, dan kedua tangannya adalah kanan. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat derajat para qori sampai ke atas gunanya mereka menyelesaikan bacaannya, dan dikatakan kepada mereka bacalah dengan partil seperti ketika kamu membaca secara partil di dunia. Sesungguhnya kedudukannya sampai sebatas akhir ayat yang kamu baca. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat derajat para syuhada sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya dalam surga ada 100 tingkatan yang disediakan Allah untuk para pejuang yang berjuang di jalannya, dan seterusnya. Ini pun akan kita bahas nanti. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat derajat orang yang mengandung anak yatim. Nabi SAW bersabda, aku dan menanggung anak yatim seperti 2 jari ini dalam surga. Demikian kata beliau menurut riwayat Malik sambil menunjukkan telunjuk dan jari tangannya, maksudnya bertetangga. Dan sabda Nabi SAW pula, sesungguhnya para penghuni surga benar-benar bisa melihat kepada para penghuni kamar yang lebih tinggi, sebagaimana mereka melihat bintang terang yang sangat jauh di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka atau penghuni kamar yang lebih tinggi dan selalu diberi rahmat. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat Aisyah lebih tinggi daripada Fatimah radhiyallahu anhuma, karena Aisyah berada bersama Nabi SAW, sedang Fatimah bersama Ali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya. Pertama, orang-orang yang didekatkan dengan Nabi kita Muhammad SAW.
kita bisa, semoga bisa ya, insya Allah. Dengan pertama modal cinta, modal cinta. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan didekatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu berdasarkan hadis Sahih Muslim. Ketika Nabi bersabda kepada seseorang yang tidak katanya saya tidak punya modal untuk menghadapi kiamat kecuali cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Satu dulu. Nah, karena supaya kita betul-betul masuk orang yang betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad SAW, maka buktikan dengan memperbanyak bersolawat untuk beliau dan ikuti sunnah-sunnah beliau. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tadi. Itu diantaranya. Sebenarnya banyak ya, salah satunya itu. Maka nanti orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar terutama, itu akan disuruh mengulang bacaannya di dunia. Selama dia mengulang bacaan di dunia itu, selama dia membaca itu, dia terus naik. Jadi semakin banyak yang dia baca, semakin tinggi surganya. Dan dia berhenti di bacaan terakhir yang dia baca ketika dia masih di dunia. Wah, kalau kita ulang-ulang surah Al-Ikhlas saja setiap, monggo silakan, tidak apa-apa. Saya ulang, iya dibaca. Bu, syukur-syukur dihafal. Tapi kalau ini tadi suruh bacalah apa yang kan qori itu kan orang yang membaca. Iya. Kalau bacaannya kurang bagus, ya kan kata Nabi terbata-bata saja kan dapat 2 pahala. Iya. Makanya kalau bisa belajar, nah yang kalau nggak bisa baca semua, paling nggak yang kita hafal diulang-ulang. Itu bacaan terakhir nanti. Itu akan menjadi pemberhentian kita di surga sebelah mana itu. Nah, semoga kita termasuk yang tinggi ya, amin Allahumma insyaallah. Kemudian kafilul yatim, yang menanggung kehidupan anak yatim. Sependek yang saya pahami tapi ya, berbeda antara menyantuni anak yatim dengan menanggung kehidupan anak yatim, itu beda. Kalau menyantuni itu santunan setahun sekali atau setahun berapa kali, itu santunan namanya. Bagus, berpahala, barokah insyaallah. Ya. Tapi kalau menanggung kehidupan anak yatim itu, si anak yatimnya kalau dulu para sahabat, kalau laki-laki itu diasuh itu sampai mandiri. Kalau perempuan sampai menikah. Nah, ini mungkin kalau bagi sebagian orang, kalau sendiri berat bagi sebagian orang. Tapi kalau bareng-bareng enggak. Contoh misalnya gini. Saya pernah ngisi kajian di PLN, Cut Mutia itu. Diundanglah anak-anak yatim yang disantuni oleh PLN, oleh karyawan-karyawannya. Itu ada yang sampai kuliah, saat yang datang saat itu. Ada yang sampai lulus kuliah, bahkan ada yang sudah bekerja. Jadi anak-anak yatim yang disantuni oleh PLN itu diundang semua, termasuk yang sudah kerja diundang semua. Saya bilang, ya ini yang benar ya. Ini baru namanya, bukan cuma santunan, tapi menanggung kehidupan anak-anak. Formatnya nggak harus mereka tinggal bersama dengan kita. Mereka bisa tetap tinggal bersama orang tuanya. Atau mungkin mereka tinggal di pesantren misalnya. Tapi kita yang menanggung misalnya. Ya kita kalau, saya nggak tahu kalau di rumah panti asuhan saya kurang tahu ya. Kalau pesantren mungkin bisa. Misalnya di pesantren tertentu kita tanya sama kiainya, ada nggak kiai di sini santri yang nggak kuat bayar biaya pondok misalnya. Karena dia yatim. Itu misalnya, oh ada. Nah, saya yang nanggung. Nah, itu seperti itu. Kalau saya di rumah, alhamdulillah ada anak yatim yang saya asuh itu dan tidak mau pulang sampai sekarang. Istri saya itu yatim. Di rumah saya ada anak yatim, tidak mau pulang sekarang itu. Alhamdulillah, masya Allah nggak mau pulang. Istri saya kan yatim. Nggak cuma saya asuh itu. Ya itu. Tapi istri saya berkeren lagi. Mengasuh yatim piatu. Saya kan bapak ibu udah nggak ada. Nah, tapi intinya bahwa kalau idealnya sih begitu tadi ya. Tapi kalau yang model santunan itu, saya ulang, insya Allah tetap berpahala. Itu baik, itu mulia, itu barokah. Cuman yang dapat jaminan itu yang saya tahu yang menanggung. Dan menanggung sama menyantuni itu beda. Karena haram santunan.
Anak yatim kan nggak cuma hidup di luar Muharram aja, mereka kan di luar Muharram juga hidup. Nah, sama dengan ketika kita menyantunkan di bulan Ramadan, bagus, tidak apa-apa. Cuma mereka kan tidak hanya hidup di bulan Ramadan aja, mereka juga hidup di luar bulan Ramadan. Nah, intinya itu, ya syukur-syukur investasinya memang berupa pendidikan atau modal usaha untuk orang tuanya yang masih ada. Kadang-kadang ibunya masih ada kan, kita tanya, ibunya masih muda atau tua, kita tanya. Maksudnya kalau masih muda kita kasih modal usaha, kalau udah tua ya wis disantuni aja. Ya, itu kafirul yatim namanya. Atau ada lagi orang yang akan dengan derajatnya oleh Allah itu di antara para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, ini dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi membahas bahwa untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid itu tidak harus perang. Bisa diantaranya mengamalkan di Sahih Muslim. Ada sebuah doa yang Nabi ajarkan, di mana kata beliau, "Okamaqal, barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya." Okamaqal. Makanya gini, kita itu kan selama ini kalau minta sama Allah minta mati husnul khotimah. Itu benar, betul. Salah enggak salah, benar itu, teruskan. Cuman tambahkan kalau sekarang, ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah dan syahid di jalan. Minta kepada Allah. Itu dalam hadis Sahih Muslim, walaupun kita mati di atas ranjang kita, insya Allah akan diberi kedudukan orang yang mati syahid. Nah, terus diantaranya adalah melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Apa jadi pengurus masjid, mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau jadi donaturnya, atau jadi jamaah aktifnya. Mentok mendukung. Nah, kalau kita mendukung kebaikan, insya Allah kita berserikat dalam kebaikan, insya Allah. Sehingga mati itu terstatuskan masih sebagai orang yang terlibat dalam kebaikan, iya dalam kebaikan yang Allah dalam fisabilillah itu, yang Allah ridhoi. Nah, ngeten itu diantaranya dari. Dan masih banyak lagi yang lain tadi terkait dengan person ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha sama Siti Fatimah radhiyallahu anha dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, yang bisa kita upayakan diantaranya tadi itulah saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo siapa ya? Oke. Yaum al-Hisab, yaitu hari perhitungan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menghitung amal makhluk-makhluknya berupa kebaikan maupun keburukan, dan akan menghitung nikmat-nikmat yang telah Dia karuniakan kepada mereka. Begitu pula Allah akan mempertemukan antara seorang dengan lainnya berhadap-hadapan. Dan selanjutnya jika ada pihak yang dirugikan oleh yang lain, maka Dia memenangkan pihak yang dirugikan dengan keputusannya, yang intinya orang yang baik mendapat kebaikannya dan orang jahat mendapat kejahatannya. Ada diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Tidak seorang pun dari kamu sekalian melainkan akan diajak bicara langsung dengan Allah tanpa adanya seorang juru bahasa antara dia dengan Allah. Bahkan Allah Ta'ala sendiri yang akan menghisab langsung orang-orang mukallaf. Dia akan berbicara kepada mereka secara bersamaan, tanpa harus menghisab mereka satu persatu. Karena menghisab itu berarti memberi keputusan. Maka dari itu muhasabah dinisbatkan kepada Allah, sebagaimana memberi keputusan juga dinisbatkan kepadanya. Allah Ta'ala seperti ini. Ketahuilah bahwa segala keputusan pada hari itu kepunyaannya. Al-An'am ayat 62. Dan juga firman-Nya, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Yusuf, surat Yusuf ayat 80. Dan dalam sebuah kabar, ada seorang tua disuruh berdiri untuk dihisab. Maka firman Allah kepadanya, "Hai orang tua, kenapa kamu tidak insaf juga? Sejak kamu kecil, aku telah memberimu berbagai kenikmatan, berbagai nikmat.
Tetapi setelah besar ternyata kamu durhaka kepadaku. Tapi ketahuilah bahwa sikapku kepadamu tidak seperti kamu terhadap dirimu sendiri. Sekarang pergilah, aku telah mengampunimu atas dosa-dosa yang terlanjur kamu lakukan. Dan sesungguhnya ada seseorang pemuda yang banyak dosa didatangkan. Ketika dia disuruh berdiri, gemetar seluruh anggota tubuhnya dan kedua lututnya saling berbenturan. Maka firman Allah Azza wa Jalla kepadanya, tidakkah kamu malu kepadaku? Tidakkah kamu takut kepadaku? Tidakkah kamu khawatir terhadap sisaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku selalu mengawasi kamu? Lalu firman-Nya kepada para malaikat, serahkan orang ini kepada ibunya. Ada yang mengatakan bahwa malaikatlah yang menghisap atas perintah Allah Ta'ala, seperti halnya para hakim menyelenggarakan pengadilan atas perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Al-Imran ayat 70. Adapun terhadap orang yang tidak bersifat seperti itu, barulah Allah Ta'ala mau berbicara dengannya. Umpamanya kepada orang mukmin, Allah berbicara dan menghisapnya dengan hisap yang mudah, tanpa juru bicara sebagai penghormatan terhadapnya. Sebagaimana Allah telah memberi penghormatan kepada Nabi Musa alaihissalam di dunia dengan mengajaknya berbicara, dan Allah tidak mau berbicara dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu para malaikatlah yang menghisap mereka. Dengan demikian berarti Allah membedakan orang-orang kafir dalam hisap dari orang yang berhak mendapat kemuliaan. Namun demikian, Allah Ta'ala tetap maha luas kekuasaannya untuk menghisap seluruh makhluknya secara bersamaan, sebagaimana maha luas kekuasaannya untuk menciptakan makhluk yang banyak secara bersamaan. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Luqman ayat 12. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan dulu mengenai hisab yang belum selesai kita dibaca tadi ya. Tapi saya mau terangkan saja karena panjang. Jadi gini, secara umum nanti itu ada orang yang bebas hisab. Semoga kita di dalamnya, amin insyaallah. Ini pasti selamat ini. Yang kedua, dimudahkan dalam hisabnya. Semoga kita kalaupun enggak yang pertama, yang kedua ini, amin insyaallah. Ini masih selamat ini. Masih selamat ya. Yang ketiga jangan sampai ini, yaitu didesak dalam hisabnya. Nauzubillahi min syarri dzalik, yang ini alamat celaka. Secara umum juga dalam hisab itu ada yang Allah berkenan bicara langsung. Kalau Allah berkenan bicara langsung, alamat selamat sudah. Karena yang mengadili dia adalah Zat yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hambanya, pokoknya baiklah. Jadi alamat selamat. Kenapa? Karena Allah langsung yang mengadili dia. Yang kedua, secara umum ada dua ya. Yang kedua, Allah nggak berkenan bicara langsung sama dia, sehingga Allah mendelegasikan malaikat untuk mengadili dia. Yang ini alamat celaka sih. Pertama, Allah nggak mau bicara, udah alamat celaka deh. Yang kedua, malaikat itu makhluk yang lurus, nggak ada sayang-sayangnya. Pokoknya lurus saja. Kalau salah kaplok, bener diapresiasi. Itu malaikat lurus. Kenapa? Hitam putih. Itu malaikat. Wes. Naudzubillah yang kedua, jangan sampai kita mengalami yang kedua itu. Kalau Allah yang langsungnya mengadil itu gini. Saya nggak tahu, pernah nggak panjenengan dipanggil oleh seseorang yang akan memarahi panjenengan.
Tapi karena panjenengan tahu yang marah ini adalah sosok yang penyayang, yang kalaupun marah-marahnya pasti untuk memperbaiki, bukan tipe orang yang memang suka menyalahkan dan suka marah. Itu rasanya gimana? Justru ketika kita dimarahi oleh orang model seperti itu malah senang kadang ya. Kenapa? Karena kita ini marah karena sayang. Ini dan marah karena ingin memperbaiki kita. Dia nggak mau kita celaka bla bla bla. Nah, orang-orang yang mengenal Allah dalam keadaan Allah murka sekalipun dalam konteks marah saat itu dia akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu yang marah ini zat yang maha baik, zat yang maha kasih, zat yang maha sayang, zat dan sebagainya. Nah, makanya sebetapun tadi ada yang dimarahi tapi ujungnya diampuni oleh Allah itu dalam pengertian dia memang tipe orang yang memang Allah berkenan bicara langsung. Walaupun yang akhirnya diputus oleh Allah untuk masuk neraka, berarti itu Allah nggak berkenan bicara langsung, itu malaikat yang bicara, yang didelegasikan oleh Allah untuk bicara dengan dia. Jadi ada ulama yang mengatakan dihitung dari manapun orang yang sholat walaupun kualitas sholatnya buruk itu masih lebih baik daripada orang yang nggak sholat. Kenapa? Karena orang yang nggak sholat itu nanti akan dipanggil oleh Allah sebagai pendurhaka. Sementara orang yang sholat walaupun dia buruk kualitas sholatnya itu tetap akan dipanggil oleh Allah sebagai orang yang sholat walaupun dimarahi. Tapi marahnya Allah yang maha kasih maha sayang. Makanya Allah itu ajarkan melalui nabinya diantaranya ukamakal doa iftirash itu wajburni. Ya Allah tutupilah kekurangan-kekuranganku. Karena kalau kita ngomong kekurangan, siapa yang gak ada kekurangannya? Yakin sholat kita semua diterima oleh Allah. Tapi kita PD-nya bukan karena kita kan, tapi kita yakin karena maha baiknya Allah. Makanya kalau kata Abil Hasan Asyadili rahimahullah, beliau mengatakan kalau setan menggoda kamu, percuma kamu sholat kalau gak diterima oleh Allah, maka jawab saja, saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Jadi kalau kita fokus pada maha baiknya Allah, apa yang gak akan Allah terima? Kan seperti itu. Itu kata maksudnya. Percuma kamu tobat, belum tentu diterima oleh Allah. Kita jawab kata Abil Hasan Asyadili, saya yakin bahwa tobat saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Jadi fokus pada maha baiknya Allah. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya. Takutnya bukunya ke bawah sama saya lagi lupa. Silakan. Monggo. Ada kejadian satu ini, kalau orang tua siapapun yang sakit yang sudah di ruang ICU itu kalau dilepaskan otomatis nyawa kita hilang. Itu ada yang tadi lepas, ada yang sudah dilepas tapi dokter nggak boleh. Itu hukumnya gimana Ustaz? Karena kan dia masih bisa bernyawa ya walaupun dia itu sudah koma ya. Tapi itu Ustaz, hukumnya gimana? Kedua, ini kejadiannya apa Ustaz? Menghilangkan nyawa dijelaskan. Tapi teman dekat itu nikah seusia saya. Punya bapak tiri Ustaz, ibunya meninggal belum bapak tiri. Usianya sudah banget untuk itu dia pensiunan TNI Ustaz. TNI dan gitu. Udah 80 sekian dia sakitnya di kepala Ustaz. Jadi itu nggak jauh dari tempat tidur kan, bangun gitu tidur lagi. Tapi diperiksa tidak ada sesuatu, nggak ada penyakit Ustaz. Nah, ada beberapa yang bilang mungkin termasuk di saya ya, takutnya begini Ustaz. Dia kan punya ilmu, katanya ilmu apa sih kalau itu apa sih yang itu Ustaz yang jadi calon itu Susup. Susup apa misalnya gitu kan. Kan orang dulu kan begitu, banyak kan katanya satu itu. Nah terus dia kalau udah waktu meninggal tuh nggak meninggal gitu kan. Nah susah lah gitu. Nah ini bapak tirinya teman saya ini Ustaz, itu saya nggak sendiri waktu dulunya teman saya meninggal itu, dia tuh ya dari itu dia sih sehat gitu, takutnya ya tapi ke mesin nggak bisa. Dia itu kalau dengar pusing tiduran, tapi diperiksa semuanya nggak ada penyakit yang nggak sampai ibunya meninggal. Nah kemarin kejadian begini Ustaz, teman saya kan punya anak tiri ya, mungkin dulu kayak ibunya atau gimana gitu kan, ibunya itu gimana itu Ustaz, ini tolong sate saya gitu ya. Terus tiba-tiba dia Ustaz, teman saya
kejadian ibunya kemarin yang meninggal, dia ke situ Pak. Ya, dikerayangin lah Pak, gitu-gitulah Pak. Terus itu, dibilang nggak pikun, tapi pikun dia bilang gitu loh. Tapi kan saya datang nengokin ibunya meninggal, tak dia ke situ. Ditanya anaknya yang musuh, Pak, ini siapa? Kenal nggak ini? Gitu kan. Ini kenal nggak Pak? Enggak. Tapi yang jelas, ini. Tapi yang jelas dia cantik. Kata begitu Pak. Berarti kan nggak ini ya? Masa Bapak nggak kenal nih Mbak siapa gitu kan? Jelas. Dan teman saya ini panggil Ustaz Pak. Di dalam Atlanta ini. Ustaz ini. Teman saya bilang, saya kasihan sama bapak saya. Sudah tua, tapi bahasa kita kok nggak meninggal gitu. Ini gimana? Apa punya ilmu atau gimana gitu? Ini gimana gitu? Saya udah 80 berapa lah gitu Pak ya. Terus sama Ustaz tuh Pak ya. Datangnya, saya mesti ketemu kan. Datangnya dibawa bapaknya. Ada mesti dimakan Pak, juga ada saudaranya. Dia panggil anak kecil. Saya nggak mudah dia ceritanya. Pak, diajiin ke Ustaz bawa anak yatim 10. Katanya Sabtu malam itu dia hatam satu Al-Quran. Ini kedengaran saya satu Quran atau satu juz apa, kedengaran saya itu pokoknya hatam dia bilang gitu. Sampai pagi itu kan ada anak yatimnya 10 dia bilang gitu. Terus ya bapaknya di situ. Dan sehari itu 3 hari itu Pak betul-betul. Tapi baca Qurannya malam pertama Pak. Nah kesananya nggak tahu diapain itu Ustaz. Dizikir apa nanti. Pas 3 hari saya pulang. Kata Ustaznya gini, pokoknya ini tadi sampai udah di rumah, jangan ditanya-tanya ya. Jangan tanya-tanya apa sama Pak Itang, namanya Pak Itang. Jangan tanya-tanya sama bapakmu. Nggak usah tanya-tanya, nggak usah ingin tahu sama barang pulang tuh Pak. Itu benar Pak. Itu 1 hari. Ini teman saya cerita sendiri. Orang satu aja meninggal Mbak Rina, aku nggak dikabarin nih. Udah dari Desember nih. Bisa Pak. Di jalan itu. Kamar mandi sendiri, apa yang dibutuhkan ya. Tiba-tiba sehari Pak. Tiba-tiba besoknya langsung gitu Pak. Langsung Pak. Ada sebangun Pak. Terus kata kita tuh bilang gini. Pokoknya begini saja. Kita terakhir dengan bersih, dengan suci. Dia bilang gitu. Nah dipulangkan juga dia harus suci, harus bersih. Dia bilang gitu kan. Pokoknya nanti kalau sampai di rumah, besok namanya ya. Orang pulang. 1 hari Pak. Langsung pagi bisa ngapain Pak? Tempat tidur. Jadi ini makan gitu. Udah kan zikir. Terus gak tahu sama yang zikir apa enggak. Kita nggak ngerti deh pokoknya. Akhirnya Pak, begitu ditanya ini. Terus langsung Pak sehari, 2 hari makin menurun. Begitu langsung Pak nanya di sini meninggal ya. Sebenarnya terus ngomongnya tuh. Dan itu ngomongnya gimana Pak? Apa kita berani membunuh? Atau memang itu ilmunya dia kayak kita misalkan dicabut? Ada kata adik saya itu tetangga saya Pak, susunya diambil, dicabut katanya. Itu kan meninggal Pak. Nah ini nggak ngerti deh tuh beberapa tuh. Ada susu beberapa mungkin kali ya model orang-orang dulu kan biasanya kayak gitu ya Pak ya. Ini begitu Pak. Gimana hukumnya Pak? Apa teman saya ini dibunuh? Apa niatnya bagaimana? Bisa Pak. Terus Ustaznya bilang begitu Pak. Begitu aja Pak. Hukumnya dia tadi yang di rumah sakit itu kita sabut langsung. Gimana itu Pak? Yang pertama itu ada istilah mempertahankan, ada istilah mengobati. Kalau mengobati itu ada perubahan lebih baik, itu mengobati namanya. Tapi kalau nggak ada perubahan, ya hanya sebatas mempertahankan hidup saja, itu dikembalikan kepada ahlinya. Kalau ahlinya, para dokter ahli mengatakan, ya sudah kalau keluarga mau mencabut, silahkan. Insya Allah sih itu tidak termasuk membunuh. Kenapa? Karena sudah atas pertimbangan ahlinya. Karena udah nggak mungkin menurut ilmu ahlinya ya itu. Tapi kalau misalnya keluarga ingin tetap mempertahankan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya keluarga mengikuti arahan ahlinya, itu insya Allah tidak berdosa juga. Karena konteksnya bukan lagi mengobati, tapi konteksnya adalah mempertahankan. Dan itu beda.
Tapi kalau mengobati itu berarti masih ada harapan, ya, ya. Ini kan udah menurut pertolongan ahlinya udah nggak mungkin gitu. Makanya biasanya ahlinya menyarankan untuk dipersilakan kalau keluarga mau mencabut. Tapi saya ulang, kalau keluarga tetap bertahan ya tidak apa-apa. Silakan, itu dipilih saja sih, itu pilihan. Insya Allah kalaupun mengambil pilihan untuk mencabut, insya Allah tidak termasuk membunuh. Kenapa? Karena sudah atas pertimbangan ahlinya. Tapi kalau ahlinya mengatakan jangan dulu Bu, ini masih bisa ya. Berarti jangan semangat mencabut, itu sama dengan iya itu. Dan dalam Islam itu gini, mempercepat kelahiran itu boleh. Yang tidak boleh mempercepat kematian. Nah, jadi kalau itu sudah atas pertimbangan ahlinya, insya Allah sih tidak termasuk dalam kategori mempercepat kematian. Karena ahlinya udah menyatakan kayaknya kasihan kalau dipertahankan. Mungkin beliau ya bla bla. Itu ahlinya pasti punya pertimbangan dengan berdasar ilmunya ya. Kecuali ahlinya mengatakan jangan cabut dulu ya, ini masih kita upayakan, masih ada harapan misalnya. Nah, itu pun kalaupun dokter mengatakan silakan diambil dicabut, kalau keluarga enggak, saya masih optimis ya dipertahankan aja, enggak ada masalah. Ya, semua kembali pada keputusan keluarga. Namun kalau memang mau dicabut harus pertimbangan ahlinya. Itu satu. Jadi bedakan antara mengobati dan mempertahankan, satu. Yang kedua, yang kasus itu tadi harusnya sih anak tirinya itu sabar ya harusnya. Karena gini, sebenarnya mau punya susuk, mau nggak punya susuk, mau punya pegangan atau nggak punya pegangan, itu kalau memang belum ajalnya sih memang nggak akan mati. Iya. Jadi kalau di kita bilang dia nggak mati karena punya pegangan ilmu, itu kesannya kayak malaikat kalah sama jinnya rawa rontek itu atau susuk tadi itu. Padahal yang nyebut nyawanya jin juga malaikat maut itu juga. Jadi yang betul harusnya sih sabar. Nah, namun memang ada dalam Islam itu diajarkan tentang kalau kita udah kasihan pada kondisi seorang, ya itu pun sebenarnya tidak boleh minta agar dia mati sebenarnya. Nah, tadi teman ibu salah juga kalau kok gak mati jangan gitu. Tapi justru doanya gini. Yang Nabi ajarkan justru doanya gini, ya Allah kalau sekiranya hidup untuknya lebih baik, mohon hidupkanlah dia dalam keadaan sehat walafiat apa bla bla. Kalau memang mati lebih baik maka matikanlah dia dalam keadaan husnul khotimah. Memang ada ruqyah tertentu. Mungkin saya itu juga baca ruqyah itu seperti surah Ar-Ra'd misalnya. Surah Ar-Ra'd itu kalau kita baca insya Allah sih ya, pengalaman orang-orang yang sudah pakar-pakar ruqyah itu surah ke-13. Ar-Ra'd itu surah ke-13. Itu kalau kita bacakan biasanya, kalau beliau ditakdirkan masih hidup, itu kalau sakit segera sembuh insya Allah. Tapi ya gitu, kalau takdirnya mati, cepat matinya juga. Itu seperti itu. Ya nggak tahu, mungkin beliau itu. Mungkin apalagi kata ibu kan khataman Quran 10 orang semalam bisa dibagi 3 juz dibagi 3 juz per orang kan sudah selesai. Ya Bu, bisa. Ya, bisa banget. Ya. Apalagi semalam bisa. Ya. Ya. Intinya nggak tahu ini. Allah alam bisawab. Jadi misalkan ibu saya sakit sekarang misalnya ya Pak. Ini ibu saya sebelum alhamdulillah. Misalkan dia jadi tadi enggak kayak teman saya, enggak kayak teman saya gitu loh Pak tadi. Terus kita bacakan surat tadi itu Pak, surat 13 gitu Pak. Sering kita bacakan Pak gitu Pak. Maksudnya kita. Insya Allah sekali 2 kali sudah langsung berdampak. Ibu bacaan sekali 2 kali aja berdampak. Pengalamannya sudah dibacakan tidak lama, keputusan Allah itu nggak lama biasanya. Kalau memang takdirnya sembuh, yang sudah kondisinya sudah parah ya. Jangan masih sakit demam dikit aja jangan Iya. Mama saya sendiri maksudnya mama saya nih. Iya. Mau itu enggak mama saya kan gini kan ponakannya kan perawat gini. Udah masuk ruang ICU kan Pak. Udah enggak itu. Jadi saya apa bacanya Yasin dasar di Karolis kan Pak di ICU. Kata sepupu saya, fine, percuma. Mama saya namanya Ahmad Sanusi.